Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Al-ayah wal mana'ul alamu wa rasulu bihaqiqati muradihi biha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani yaprahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Al-hadis wal mana'ul alam wa rasuluhu bihaqiqati muradihi bihi. Wa qala sahibu doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa amin wal khatimi lima sabaq wa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khair kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Ibta alaina fatan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barik lahumma lana fi syahri Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilni ya jamilu ya badi as-samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal barawati wal balaghati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Guru yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, para Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, para panitia acara Sematren yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, siswa-siswi kelas jurusan DPIB yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkat taufik hidayah wal inayah wal ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini, siang pagi ini, pagi terasa siang, betul. Pada pagi yang terasa siang ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bersama di haflah yang mubarakah ini, di tempat ini, dalam rangka mengikuti acara Sematren atau pesantren kilat, pesantren online gitu pokoknya malah, yang diselenggarakan oleh pihak SMKN 1 Gunung Guru. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Walaupun dalam keadaan puasa, semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita, rasa khusyuk kita untuk mengikuti acara ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepada Allah semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Namun sebelum Bapak melanjutkan kepada mauidhah yang ada hubungannya dengan saum pada bulan Ramadan ini, terlebih dahulu Bapak i'tidar meminta maaf kepada kalian semua apabila dalam penyampaian mauidhah ini banyak kekurangannya. Insya
Adik-adik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Bapak pribadi akan membawakan tema keutamaan saum pada bulan Ramadan. Tanggal berapa ini? Berapa hari lagi kita lebaran? Ingin cepat lebaran apa masih lama? Kalau orang yang berilmu pasti mengharapkan semua bulan itu bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini satu kebaikan dibalas 10 kebaikan dibalas 100 kebaikan, 100 kebaikan dibalas 1000 sampai tidak terbatas. Dan ini hanya ada pada bulan. Jadi mending Ramadan full 1 tahun, mending sebulan ini. Sebulan yang ngesleles melehoy, betul tidak? Tapi insya Allah kalaupun kita berpuasa 1 bulan penuh sama ganjaran dengan puasa 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini yaitu khususiyah atau keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama ada keutamaan yang diberikan di dunia. Yang kedua ada keutamaan yang diberikan di catat. Keutamaan yang diberikan di dunia itu ada 3 poin. Dan nanti ya keutamaan yang diberikan Allah di akhirat untuk orang yang berpuasa juga itu diantaranya ada 3 poin. Yang pertama khususiyah atau keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Yang pertama harumnya mulut orang yang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira harum bau? Bau naon? Lahulu pupa misoimi atyabu mirihil miski indallah. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Minyak kasturi itu menurut Allah lebih harum daripada minyak Tahu gak minyak kasturi? Tina naon dicokotna? Minyak kasturi itu bisul uncal. Tahu bisul? Habis 1 nyusul. Bisul teh naon? Bisul pokoknya. Bisul rusa apa rusa? Tuh kalau dituri apa dituri? Disuat cerot. Sengit. Pernah nyobaan teu? Udah rusa nage uncal nage. Sengit. Bisul uncal kalau ditusuk pakai jarum keluar itu harum dan itu minyak kasturi yang asli. Minyak kasturi yang asli keluar dari bisul, beda jeung bisul mitoha. Lamun diturih teh ya Allah eta. Pingsan mah. Ya. Itu menurut Allah loh, bukan menurut kalian. Kalau menurut kalian secara dohiriyah, secara logika mungkin orang yang berpuasa itu mulutnya bau apa? Ya tergantung yang dimakannya tadi. Kalau kamu makan bangke tadi janari ya bau bangke. Kalau makan jengkol bau jengkol. Tapi kebanyakan ya bau sepiteng itu. Tahu sepiteng? Eta. Da bapak mah boga istri kebenaran gelis di imah teh. Napi akunya kasep seteh. Kalau sebelum tidur bapak berani nyium istri. Sunat. Iya mah nanti kalau kamu sudah nikah, sunat sebelum tidur itu harus nyium
kalau sebelum tidur Bapak masih berani nyium istri. Dan tahu nggak, kalau kita sebelum tidur nyium istri kita, itu besoknya nanti akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matakan Bapak memaksakan ngaputing teh nyium naon tah. Tapi bener ya, rahasia jangan disebarkan. Rahasia rezeki suami itu, rahasia rezeki suami itu ada dalam posisi tidur istri. Tulis. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah timur, carilah rezeki ke sebelah barat. Itu sebaiknya. Tulis. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah timur, carilah rezeki ke sebelah. Kalau istri tidur menghadap ke sebelah utara, carilah rezeki ke sebelah selatan. Tapi kalau istri tidur nang karak, jangan kemana-mana mencari rezekinya, karena rezekinya sudah di depan mata. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ya walaupun minyak mahal, betul tidak? Pertalit mahal, betul tidak? Jangan sampai senyum kita mahal, betul tidak? Nah, kalau belum tidur Bapak masih berani, tapi kalau sudah tidur, babor hayang nyium, kadia teh baseuh tah. Nah bantal teh kos Pulau Kalimantan. Kata istri teh, cium dulu najis. Tak bau eta, bau dahdir, bener dah. Itu menurut manu, tapi menurut Allah lahulu pupamis soimi atyabu mirihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi bisul uncal teh. Itu yang pertama, ya. Yang pertama apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak. Itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keutamaan yang pertama itu. Yang kedua, Allah memberikan kegembiraan kepada orang yang berpuasa inda iftorihi, ketika buka puas. Itu janji Allah. Yang kedua, Allah memberikan kegembiraan kabungahan cepet, ya, bagi orang yang berpuasa ketika buka puas. Parhatun inda iftorihi, gembira ketika buka puas. Makanya kalian tunggu-tunggu waktu apa? Waktu sholat yang kalian tunggu-tunggu itu waktu sholat pada bulan jam 5, 3 jam genap 60 jam asa teu maju jam teh. Ketika dur bedug nya, aya nama hantu dur bedug naon teh di masjid teh? Sirine ambulan, betul tidak? Tuh, ambulan juga iktikaf di masjid. Keutamaan Ramadan teh ambulan juga iktikaf, masa kamu tidak sih? Nah, ketika sirine kos di Ukraina nya eta mah ciri perang di Ukraina mah, di orang mah alhamdulillah. Kalau di Ukraina innalillahi wa inna ilaihi. Kalau di kita alhamdulillah. Ketika dengar suara adzan alhamdulillah, bungah deh. Bapak nanya gembira gak? Seneng gak? Apa yang mendasari kamu gembira? Korma yang tadinya dari siang hari sudah tidak pakai baju, yang tadinya haram dimakan menjadi halal. Kolak diisuk mula di polototan, yang tadinya haram dimakan pada waktu bulan puasa di siang hari menjadi alhamdulillah. Menurut kalian apa sih makanan yang paling diburu di bulan puasa? Survei independen di Indonesia membuktikan bahwa makanan yang paling diburu di Indonesia itu yang pertama es buah, betul tidak? Itu menempati 3,3%, tulis. Kemudian kolak
kolak biji salak. Kolak itu menempati nomor kedua 3,3%. Apalagi kira-kira? Goreng bala-bala sama-sama masuk, betul. Itu menempati 3,3%. Makanan yang paling diburu 99% adalah makan siang. Allahu Akbar, makan. Allah Akbar. Kalau bulan puasa itu kumur-kumur batal gak? Si Ujang nanya ke Pak Ustadz, kalau kumur-kumur batal tidak? Enggak. Tapi saya kumur-kumurnya pakai air sop loh Pak Ustadz. Yaitu batal. Ya, kalau kumur-kumur dengan air yang memiliki rasa itu batal. Kumur-kumur dengan yang memiliki rasa itu batal. Apalagi dengan rasa ingin memiliki. Dibalikin. Allahu Akbar. Ya, makanya kalau sikat gigi pagi waktu tanpa bau boleh saja sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Ya, jangan pakai odol. Tapi udah duhur tuh nggak boleh. Karena tadi takutnya menghilangkan bau mulut. Takutnya menghilangkan bau. Lebih baik bau daripada harum, betul tidak? Betul. Itu kegembiraan kedua, keutamaan yang kedua, Allah memberikan kegembiraan ketika buka puasa. Padahal tepira korma tilu naon. Korma lagi jauh, korma tiiran, bener tuh. Tiiran di tiir nih. Korma 3 butir, teh hangat 1 gelas. Seger tidak? Seger tidak? Bahkan ada teh yang paling dicari di bulan Ramadan. Teh poci, teh sariwangi, teh apa? Ternyata survei membuktikan teh yang paling dicari pada bulan Ramadan adalah THR. Tunjangan hari raya. Ya. Lisoimi parhatani parhatun inda iftorihi. Allah memberikan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama di dunia, gembira ketika buka puasa. Bunga. Kalaupun kalian tidak merasa senang pas waktu buka, tandanya kalian tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok balik tidak godin hanapeun saung ngadang roti 5 rasa, dosa tidak? Bungah teh pas waktu maghrib api-api ngariung jeung keluarga mah bunga, adi urang mah bunga da tamat tika maghrib urang mah aduh asal hamar teh hate punggukeun teh puasa, bener teh? Kan dalam hadis nali soimina bukan ligodina. Apa godin? Godin teh isuk. Nawa itu sauma saya niat dahar isuk lain. Saya niat puasa esok har lain. Saya niat puasa makan pagi lain. Godin. Parhatun inda ibto, walaupun dengan makanan yang sederhana tapi kita merasakan gembira yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, itu yang kedua. Ya, kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Ya, jangan banyak-banyak makannya. Makan minum dilarang enggak sama Al-Qur'an? Tidak. Yang dilarang apanya? Hah? Kulu piringna. Teuas piringna mah atuh. Lain geus ngabasa teh teuas, da piringna teuas atuh. Kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Tapi buktinya kita waktu buka puasa suka berlebih-lebihan tidak? Beteng teas jiga tarangnya. Aya aturan disapukeun baheula mah ku sapu inyuk mah naon kamerkaan nya tika teas beteng teh.
Ya Allahu Akbar, padahal tepira korma tilu cai sagelasnya bala-bala genep lepet 8. Aya tukang baso nggak baso eta mah. Da atuh taraweh teh meuni naon? Tunuhnya tunuh da kebanyakan teuing makan. Jadi yang dilarangnya israf, kebanyakan. Kalaupun mau kenyang itu ada aturannya. Sulusun fi li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk napas. Ari kamu mah 88% kejo tah. Atuh ripuh ka rumah sakit. Engapnya. Ya Allahu Akbar. Itu. Dan rizki kita di bulan Ramadan saharun anu zadallahu alal mu'minin rizqahum. Rizki kita itu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan biasa karoket hanet aya teu di imah. Maghrib jeung samalna kumplit. Kolak caw aya. Bulan biasa mah aya tapi teu galibnya maghribnya. Tapi kalau maghrib aya we milik teh alhamdulillah. Eueuh teuing ini ke masjid aya tuh. Naon? Kolak kohkol tuh. Aya we ayanya. Alhamdulillah. Itu yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi gembira itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tadi satu apa satu? Mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasuri menurut Allah. Yang kedua, diberikan kegembiraan ketika berbuka. Yang ketiga itu orang yang berpuasa itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu tasihu. Barang siapa yang berpuasa akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh boro-boro pak orang lulus nya ngalungsar lulus nya itu dohiriahnya, tapi secara hakikatnya itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya kalau mobil dipakai terus tidak dimatikan mesinnya kira-kira rusak tidak? Hah? Rusak atuh. Bensina beak, air radiatorna, minyak kremna, olina, kaduruk mah manehna ge. Ibarat perut itu diibaratkan mesin, kalau dipakai setiap hari tidak diistirahatkan cepat rusak tidak? Cepat rusak. Nah bulan Ramadan ini untuk mengistirahatkan apa? Perut kita. Makanya engke ngora deui cokolatna ngora deui kade tah pas buka langsung makan bakso mercon. Gagabah eta. Mun teu ngagoler mah. Ya, memang enak bakso mercon itu. Betul tidak? Ladakna sasenok. Jeruk nipis dipotong. Yang paling enak sekarang makannya ya, betul tidak? Kadenya perut kita itu ngoradenya mudah lagi. Jangan makan pedas pas waktu buka puasa. Itu ya. Ya. Nah, yang ketiga itu tadi apa? Ya, keutamaan untuk orang yang berpuasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sakit gula, kata dokter itu cara mengobatinya dengan cara berpuasa. Orang sakit gula itu apa kebanyakan makan gula apa gimana? Jangankan makan gula, kamu makan nasi aja yang penuh dengan zat karbohidrat dan zat gula itu juga menyebabkan penyakit gula, kantong kering. Ya, obat gula itu penyakit gula itu suka diamputasi jarinya itu, naudzubillah min, itu karena kebanyakan makan yang berlemak. Nah, cara mengobatinya dengan cara berpuasa. Tuh yang pertama, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Satu tadi apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada minyak kas menurut Allah. Yang kedua, diberikan kegembiraan pas waktu buka puasa.
Yang ketiga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bulan setelah lebaran bulan Syawal itu rumah sakit penuh. Betul tidak? Kenapa? Karena orang kembali ke kebiasaannya masing-masing. Yang tadinya suka makan, makan lagi. Yang tadinya suka pedas, makan pedas lagi. Makanya kalau rumah sakit itu suka penuh kalau datangnya bulan Syawal. Tapi kalau bulan puasa, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Dan ada lagi khususnya atau keutamaan yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Catat, keutamaan atau khususnya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di akhirat, yaitu diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang. Emang pahala kita bisa diambil oleh orang lain? Bisa. Bahkan bisa habis pahala kita diambil oleh orang. Kalau kita sewaktu di dunia dolim, jahil, ngeprank orang lain, maka kebaikan kita akan diambil oleh orang. Tak kalau puasa tidak. Karena puasa ini as-shaumuli wa ana azibhi, kata Allah. Puasa ini untukku dan aku akan memberikan pahala puasa. Tidak bisa diganggu oleh orang. Kalau sholat, kalau sodakoh, amal baik lainnya, kalau kamu dolim kepada orang lain, maka pahala itu akan diambil oleh orang. Kalau kamu membicarakan kejelekan orang lain, maka pahala itu akan diambil oleh orang. Contoh, kamu beres sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat sak nunutan tara? Suka ngantuk tara? Kebanyakan ngantuk kalau Jumat. Kata imam lagi khotib, hadirin rahimakumullah, karak hudang mantung, ambillah yang baiknya, tinggalkan yang jelek. Kadang nanti tahu, ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Kebenaran si Ujang teh ini ti imah teh make sena capit pas silang-silang. Bener cek imam keur khutbah euy. Ambillah yang baiknya, tinggalkan yang cokot nu alus, tinggalkan nu goreng. Wah, diamalkeun langsung. Pas kaluar salat Jumat, sena capit nu pas silang-silang ditukeran jeung senal nu pang alusna. Ha, itu kan mengambil hak orang lain. Antung nyokot udah nginyem teh bebeja. Nah, walaupun banyak amal baiknya, ketika kita mengambil hak orang lain, tidak dikembalikan, nanti di akhirat amal kita akan diambil oleh orang. Kermah amal teh petot dicokot ku batur. Nyesa moal kira-kira. Bahkan yang paling banyak amal kita diambil oleh orang lain tuh kita membicarakan kejelekan orang, gibah. Gibah itu membakar amal seperti membakar api pada kayu bakar yang kering. Ya, amal kita akan diberikan kepada orang lain yang kita sebutkan kejelekan. Sing kira-kiranya daripada dibikin ka batur, mending dibikin ka kolot, bener teu? Mending kene ngomongkeun kolot. Ya, teu bapak orang mah ongkoh loba duit tapi teu mere ka dewek. Bukan begitu, cacak-cacak ka batur ulah ngomongkeun ka gorengan komo ka kolot gitu kan. Ieu mah kalau dilogikakan, daripada amal kita diberikan kepada orang lain, lebih baik diberikan kepada orang tua. Tapi ulah diomongkeun. Nyaah teh kira-kira. Ada saya mah tidak ngomongin, Pak, saya mah mendengarkan saja. Sama. Al-mughtab wal mustami syarikani bil ismi. Orang yang membicarakan orang lain dan yang mendengarkannya sama-sama dalam dosa. Naudzubillahi min. Makanya kalau bulan puasa itu diam di rumah. Saya juga diam, Pak, tapi ngorek HP, teleponan. Sarua eta ge atuh. Hanya tuh. Apa tadi?
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di akhirat, diberi pahala yang tidak bisa diambil oleh orang wa anna azbihi. Kemudian yang kedua nih, catat. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di akhirat nanti, farhatun indaliko irobihi, gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita ketemu pacar seneng tidak? Kira-kira kalau kita ketemu dengan orang yang paling kita cintai seneng tidak? Seneng. Bapak baheula apel malam minggu belaan candahar di imah teh. Jam 1 teh poho nginum poho dahar, bener teh. Contoh itu mah. Ketika orang bertemu dengan kekasihnya, maka kadang-kadang orang itu lupa makan, lupa min, belaan kukurubukan, terus mamcan, terus tadi. Pada encan oke. Hanya ketika orang berpuasa nanti di akhirat akan dipertemukan dengan kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah bil jannah. Catat. Ru'yatullah bil jannah, melihat Allah di surga, aladzu min ni'amil jannah, lebih nikmat daripada nikmat surga. Melihat Allah, memandang Allah di surga lebih nikmat daripada kenikmatan. Kamu kebayang gak kenikmatan surga bagaimana? Tidak terbayang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak terbenak dalam hati. Dan kenikmatan surga itu kalah nikmatnya dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita melihat bertemu dengan Allah di surga itu bukan kita melihat seperti begini. La bi hususi ainihim. Kita bertemu melihat memandang Allah itu bukan dengan mata saja. Bal bisa iri ajsamim, tapi dengan semua anggota badan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit kita, daging kita, darah kita, tangan kita, kaki kita, semua bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan mata saja. Kalau kita mata pasti orangnya di depan. Allah itu tidak di depan, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri. Tapi anna ahlal jannah yarawnallaha fi kulli jihatin. Nanti kita melihat Allah di semua arah. Ke depan melihat Allah, ke atas melihat Allah, ke samping melihat Allah, ke kiri kanan melihat Allah, ke belakang melihat Allah. Karena melihatnya bukan dengan mata, dengan semua anggota badan. Yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Itu ayatnya. Yauma idzin wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhul mu'minin yauma qiyamah nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari kiamat wajah-wajah orang mukmin itu berseri karena gembira memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa kenikmatan surga. Bagaimana bisa? Jangankan melihat kekasih sejati, melihat Allah. Dulu ada orang yang melihat makhluk Allah lupa sama tangannya. Tahu gak siapa? Nabi Yusuf itu orang yang paling ganteng kedua sealam dunia setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai Siti Julaiha itu apa? Tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Waktu itu Nabi Yusuf lagi berondong. Julaiha itu janda, tapi suaminya peluh teh? Naon peluh teh? Ngulahek. Tapa peluh? Pokoknya eta nang ngulahek. Jadi janda rasa perawan. Karena suaminya Kitmir itu peluh tuh apa peluh? Tidak punya anak tuh. Mandul 10 tahun sudah. Ya lagu nanya. Aduh. Ya. Nabi Yusuf itu dipelihara oleh Siti Zulai dari mulai kecil. Ketemu di sumur. Ima budak teh asa kasep. Mungkin dia teh mungkin kasep.
Bogoh tah nini kasaha ka berondong, makana ulah deket-deket ka nini ka dieu. Kamu mau bogoh tapi nini bogoh ka maneh. Sampai Nabi Yusuf tuh mau diperkosa sama Siti Zula. Kira-kira kalau kamu diperkosa sama jahe akan diam akan lari? Diam kayaknya. Yes, lumayan gratis. Siti Zula itu cantik loh. Secara naluri kemanusiaan Nabi Yusuf itu sudah tergoda. Bagaimana tidak tergoda? Siti Zula itu pakai pakaian yang transparan. Ya Allah, bakakak bakekok deh. Tapi akhirnya ditolong oleh malaikat Jibril, air maninya keluar diserak jari-jari Nabi Yusuf alaihi. Yang tadinya Nabi Yusuf juga sudah apa? Sudah tergoda, lubar ya. Berikiteunya, tapi karena kalau udah keluar air mani itu leuleus. Da apa-apa ge lamun tos keluar mah leuleus. Cek istri teh hayat tuh doi. Mung leuleus. Nabi Yusuf ge leuleus, batakan lompat. Anu soeh baju hareupna, baju tukangna. Yang sobek baju depannya, baju belakangnya. Fa'in sudah komisuhu. Kalau sobek di depannya berarti Yusuf yang buktinya ternyata yang sobek baju belakang. Artinya Nabi Yusuf mau kalau ini kejadian sama kamu lari apa diam? Tolong. Ya, sampai rame di jagat sosial. Netizen, komennya parait. Dasar ini kagoda aku boronong. Akhirnya raja atau ratu diundanglah ibu-ibu PKK semua yang ada di negara Mesir saat itu untuk ke istana untuk menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Ibu-ibu tong suka ngomongkeun abdi nya peda abdi kagoda ku Nabi Yusuf, sok ibu-ibu ayeuna dongkap ka dieu ke dibere THR aji 100.000 ewang caralik sadayana calik. Ibu-ibu itu sudah datang banyak tuh, dikasih pisau satu, dikasih apel satu, silakan ibu-ibu apelnya dimakan. Lagi enak-enaknya mengupas apa? Apel yang manis dikupas. Biasa ngomongkeun mana Yusuf teh kasepna model kumaha. Akhirnya dipanggillah Yusuf oleh Siti Zula. Hei Yusuf, keluarlah. Diibaratkan praga busana sedang jalan di catwalk naon nih. Yusuf keluarlah. Ketika Nabi Yusuf keluar, semua mata memandang. Ya, semua mata memandang. Tahu bulat digoreng dadakan. Semua mata melihat di depan ada Sahrukan. Yes. Ieu mah lain jelema. Hadza malakun karim, baningku kasep-kasep Nabi Yusuf disangkanya ini apa? Cek ibu, ieu mah malaikat. Sahrukan mah lewat. Nya Limin Ho liwat. Di dieu mah ieu mah. Ieu mah malaikat. Tersadar tangannya yang sambil apa tadi? Mengupas apel itu sampai bararuntung, bukan jari-jarinya sampai tangannya baruntung. Ieu mah malaikat. Apel beak, kokot beak tah. Lain hiji kabeh. Baruntung penuh dengan darah, tidak terasa tangannya sampai potong-potong. Itu tidak terasa. Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Ibu Aisyah garoblog lin naon eta ramo baruntung kitu ge teu sadar. Heunya. Karak careurik di dinya mah nya. Ya Allah. Itu baru melihat ketampanan makhluk, lupa sama apa yang melihat Allah di surga, lupa akan nikmat. Ala dzumin ni'amil jannah. Ketika kita melihat Allah di surga, itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Semoga kita menjadi ahli surga, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya Agim ditanya, Agim cita-citanya Allah, cita-citanya apa gitu?
Saya ingin bertemu dengan Allah. Karena itu lebih nikmat daripada kenikmatan. Dan ini akan diberikan khusus kepada siapa? Orang yang berpuasa pada bulan anu godin mau kabagian tah. Kaciri da godin mah kopeahna dengdek. Urang bisi dengdek euy. Mau nanya nih, mungkinkah kita melihat Allah di dunia? Mungkin nggak? Mun aya jelema urang panggih jeung Allah, mungkin nggak? Allah ada? Perkara yang ada bisa dilihat? Ya bisa lah. Kullu maujudin yasiu ayyuro. Setiap yang ada pasti bisa dilihat, termasuk dat Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkinkah kita bisa melihat Allah di dunia? Di dunia. Secara akal mungkin saja. Mungkinan akal, secara akal mungkin, karena sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Tapi secara agama itu mustahil bisa dilihat. Ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada yang memanggil-manggil di langit seperti kabut putih. Ya, hei Abdul Qadir annallah annarbuk. Hei Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Saya adalah Allah. Ku Abdul Qadir, ngaku-ngaku Allah babet ku dewek. Ya, mana mungkin Allah wujud di dunia? Ya, cek eta anu iblis yang mengaku-ngaku Allah. Sudah 600 ulama yang saya sesatkan kecuali kamu. Kenapa kamu tidak tersesat? Ya saya tahulah mana mungkin Allah muncul di dunia. Kalaupun orang Wahabi mengatakan Allah turun ke langit dunia pada jam 3 malam, itu bukan Allahnya yang turun, tapi rahmat Allah subhanahu. Dan Allah tidak ada di langit, tidak bertempat di langit. Ya, Allah itu tidak nempat di langit. Kalau nempat di langit, sebelum ada langit Allah di mana tuh? Sok coba pikiran. Berarti Allah tidak tidak bertempat di suatu tempat. Ya, tidak teka cakup kurang jeung waktu teh Allah. Maka jangan menyatakan saya mah gimana yang di atas saja. Emang di atas saya saha? Berit cak-cak. Ya. Tadi sampai mana? Cak-cak. Kenikmatan kita bertemu Allah lebih nikmat daripada nikmat. Mungkinkah kita melihat Allah di dunia? Mustahil. Kecuali ila linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi. Itu pun terjadi pada waktu Isra dan bener tah. Ketika Nabi melihat Allah tuh ke atas melihat Allah, ke samping melihat Allah, ya ke depan ke belakang melihat Allah. Karena Allah tuh tidak menempat di suatu arah dan tidak menempat di suatu lain berarti Allah ngageblek kadela. Ini katanya aya tauhid jero. Nanti harus ngaji Fathul Majid, Umul Barohin, ngaji tijan. Nah itu ya, jangan terlalu dalam kalau tauhid. Intinya nanti kita akan bertemu dengan kekasih sejati yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ya, orang-orang melihat ketampanan Nabi Yusuf sudah terlena sampai lupa tangan-tangannya teriris, apalagi nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lupa dengan kenikmatan surga. Terakhir keutamaan yang diberikan Allah di akhirat itu nanti disediakan pintu khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Royan. Pintu apa? Ar-Royan itu artinya seger. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika di alam mahsyar, tahu gak alam mahsyar? Lapangan yang rata sekali. Lapangan yang rata sekali. Ya, eueuh legok, eueuh ngenang. Eueuh legok, eueuh ngenang. Bahasa Quran apa? Pokoknya hati nanti eueuh legok, eueuh ngen. Tidak ada bawahnya, tidak ada lembah, tidak ada
gunung. Beda jeung awak awewe teh aya lembah aya gunung. Bau lah. Ya. Cek kolot mah lamun golongkeun enog ti isuk tika magrib mah peupeus. Banding ku rata-ratana mah masar. Masar itu matahari sampai 70 diro. 35 meter. Tergantung amal tapi. Saking panasnya kemarin saya katakan juga di pertemuan pertama ada yang mandi keringat sampai betis. Sampai dada, sampai buja. Apa buja? Dada jeung buja. Tak ada yang tebong nempo jajalnya. Sampai dadanya sampai bahkan sampai tenggelam di keringat masing-masing kabayang bokelek ya. Karena panasnya di alam pasar. Kerma panas urang dagang channel nih, betul tidak? Illa sha'imun, kecuali orang yang berpuasa akan diberikan kesegaran pada hari kiam termasuk dalam masar. Ya. Illa sha'imun, kecuali orang yang berpuasa akan masuk ke pintu mana? Ke pintu Aroyan. Setelah masuk semuanya orang yang berpuasa, summa ugliko la yadhulu ahadum illa shaim. Tidak akan bisa dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Terakhir ya. Keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan pahala lebih dari emas seisi alam dunia. Ari emas sabaraha hargana? Hah? Tergantung emasna emas naon, emas pamili, emas Jawa. Nu mahal mah emas Jawa, emas Karno, emas Basuki, tah mahal eta. Di Jawa eta. Ya. Lau u'tiya mil al-ardi dahaban, ya, lis-shaimi lam yastawfi lisawabihim. Kalau emas sepenuh dunia diberikan kepada orang yang berpuasa, maka tidak akan bisa melebihi pahala orang yang daek teh diberi emas segede alam dunia. Di mana nunana atuh orang kecepet menan. Daek teh mau gak diberi emas sebesar dunia? Di mana nunana sok? Atuh kecepet dewek menan. Ibarat kamu mau gak dikasih kereta sama pemerintah? Mau nanti buka jalan bila aku ditunana kenteng saya teh heureun. Ya. Nanti orang yang berpuasa itu akan diberi pahala melebihi emas seisi dunia. Ya. Boboro saalam dunia orang mah sakilo ge teu boganya. Aneh lamun aya di Indonesia, saya nikahkan dan kawinkan anak saya bernama Neng kepada Ujang dengan mas kawin 2000 ton emas. Aya teh. Ditingangkeun kami toh apa Allahu Akbarnya. Nah itu saking besarnya ganjaran puasa itu tidak bisa dinilai dengan emas seisi dunia. Kenapa tidak diberikan di dunia? Kenapa pahalanya tidak diberikan di dunia? Karena kita tidak punya wadahnya, tidak punya tempat heureun atuh. Dan waktu di dunia itu hanya sebentar saja, maka pahala itu semuanya nanti di akhirat, gitu kan? Nah, ini diantaranya ya keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa di akhirat itu tadi apa? Diberikan pahala yang tidak bisa diambil oleh orang karena khusus sisi Allah. Yang kedua diberikan kegembiraan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga disediakan pintu Ar-Royan yang berarti seger untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat diberikan pahala melebihi emas seisi. Itu pun puasa sunat yang diberikan pahala lebih baik daripada emas seisi apalagi puasa wajib.
Lanjut. Kade saliwang lanjut. Hah? Lanjut. Panok saliwang bulan puasa bener tuh. Pak lapor, saya lapar. Hah? Lapar baper. Oke, ya itu mungkin hikmah-hikmah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Bapak mau nanya nih, kalau malam puasa itu harus niat tidak? Haruslah. Kalau tidak niat sah tidak puasanya? Tidak, walaupun kamu makan 2 bakul janari. Kalau tidak niat tidak sah puasa. Niatnya itu harus tiap malam. Bagusnya sebelum tidur atau sebelum subuh. Sebelum itu syarat tabyid. Tabyid itu diinapkan, dienongkeun cek urang. Jadi harus sebelum tidur. Makanya kita kalau di masjid-masjid sesudah apa? Nawaitu saumagodin, saung mangkodin. Nawaitu nanti ditanya di tes satu-satunya. Nawaitu saumagodin an adai pardi sahri Romadona Maradona. Kade Maradona. Bisa Romadoni, bisa Romadona. Nah, santri tadi Romadoni. Kalau kesananya hadhihi sanati itu Romadoni karena diidopatkan. Nawaitu sauma godin an ada ipati sari Romadoni hadhihi sanati lillahi. Boleh Romadona. Nawaitu sauma godin an ada ipati sari Romadona kesananya li hadhihis pakai lam huruf jar, itu bedanya. Boleh Romadona, boleh kalau Romadona li hadis sanati, kalau Romadoni hadis sanati langsung didebatkan. Itu dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu kamu makan sahur siangnya jajan samangka. Tiberang batur puasa manehna jajan. Batur sahur ngilu sahur. Batur buka ngilu buka. Tiberang batur puasa manehna moroso calana. Allahu Akbar. Ya, yang penting artinya karena niat itu wa makanu niat fil qalbi. Tempat niat itu di mana? Di hati. Arti niat tersebut diterjemahkan dalam hati, bukan bahasa Arab yang tadi itu lapad niat. Niatnya itu kalau bahasa Indonesia, saya niat puasa esok hari melaksanakan puasa fardu bulan tahun ini, hadis sanati tahun ini. Karena Allah, kalau di masjid bahasa Sunda ya, ini suku Sunda, kasih suku Sunda mah jebrag dah. Sejak abdi puasa dinten enjing tina ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ieu kade. Tahun ieu karena Allah, kalau tidak ada kata tahun ieu bisi pajarkeun ngodoan tahun kamari kapanya. Kayaknya ya. Bapak nanti tes ya. 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Sok nawaitu, baca bareng. Nawaitu artinya turutan Bapak, turutan lah. Saya niat berpuasa esok hari karena melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sundanya tolong diturutan atau Sunda. Sejak kaulah puasa dinten enjing tina ngalaksanakeun puasa fardu sasih Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala. Berdiri saat itu teh Samsul Bahri berdiri, coba dites
perwakilan nih. Bagaimana niat adus baca niat puasa dan artinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Ramadoni hadisanati lillahi ta'ala. Sejak kaula puasa dinten enjing ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tahun iya karena Oke. Silakan yang perempuan, seorang saja. Capek. Hanas puasa tidak mendapatkan pahala. Kamin soimin laisa lahu min syami ila jumwal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puas. Di antaranya tidak niat malamnya. Niat itu tempatnya di hati. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin. Niat saya berpuasa esok hari. An adai fardhi sahri Ramadana, melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan lihadhihi sanati, untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Sejak kaulah puasa poe isuk ngalaksanakeun puasa fardu bulan Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala. Itu ya, jangan sampai lupa niat, apalagi lupa makan sahur ya. Harus sahur walaupun satu gel. Oh saya mah kuat pak sahur terbuka ge gae ya, ulah tepika ieu mah nungkungan buka jam 5 euy sare heula pas udang-udang jam 5 subuh tungtungna buka henteu sahur henteu jam ya. Jadi ulah sare wae sok sanajan naumuhu ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ek sare we ti subuh ti ka magrib menang teu can buruk mah panon kayaknya tah ya. Walaupun tidurnya ibadah bukan berarti harus banyak tidur ya. Dan ada amal-amal yang harus kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Di antaranya tadi baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat taraweh, sholat duha, sodakoh dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amaliyah ibadah kita pada bulan Ramadan ini dari mulai puasa, sholat tarawih, sholat duha dan membaca Al-Quran mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya kepada kalian semua, semoga menjadi ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.